Api karya Mustafa W. Hasyim. Mula-mula tidak ada yang tahu kalau mulut perempuan itu mengeluarkan api saat tidur. Perempuan itu sendiri tidak tahu, apalagi yang hidup sendiri, tidak punya suami, tidak anak, tinggal di Priu yang merupakan bagian dari rumah kuno yang besar. Adik dan kakak perempuan itu telah berumah tangga. Mereka ada yang telah sukses hidup, punya rumah sendiri, ada yang masih tinggal di rumah keluarga. Tinggal perempuan itu yang belum berkeluarga. Untung dia tidak punya suami dan anak-anak. Kasihan mereka kalau ada. Pasti sudah hangus wajah mereka di sumber api saat tidur berdekatan dengan dia. Ya, untung kakak saya dulu tidak jadi melamar dia. Adik saya malah sudah bertunangan. Untung adik saya menemukan tanda-tanda tidak baik pada diri dia, kemudian membatalkan tunangannya. Untung saya sendiri mendapat tugas keluar Jawa sebelum hati saya lengket dengan dia. Begitu komentar mereka saat ada yang tahu perempuan itu selalu mengeluarkan api dari mulutnya saat tidur. Tidak sengaja ada yang tahu hal ini. Satu hari keluarga besar ini berkumpul karena akan mengadakan selamatan 1000 hari meninggalnya lelaki kepala keluarga, Mbah Kertodibdoyo. Semua anak, cucu, bahkan buyut Mbah Kertodibdoyo datang ke rumah besar. Mereka menginap, memilih kamar mereka dulu ketika kecil. Semua masih terawat, rapi. Dengan sabar, anak-anak mendengarkan cerita dan kisah lucu ketika orang tua mereka saat kecil mendiami kamar itu. Benda-benda pengingat kenangan masih tertata rapi. Foto-foto, buku kesukaan, piala atau medali, mainan. Ada anak Mbah Kertodibdoyo yang beranak 7, anak sulung Mbah Kertodibdoyo. Kamar dia tidak muat. Ia meminta izin agar 2 anaknya tidur di kamar adik perempuannya yang masih hidup sendiri. Oh silakan, tadi banyak nyamuk loh. Nanti tubuh mereka digosok dengan krim anti nyamuk. 2 anak itu terlelap tidur ketika mereka tiba-tiba terbangun. Mereka mendengar suara aneh, seperti bunyi emposan api dari pandai besi. Keduanya mencari sumber suara itu. Mereka terkejut ketika melihat bagaimana tante mereka yang tidur terlentang itu mulutnya mengeluarkan api. Saat nafas dikeluarkan, api itu menyala membesar lalu lenyap saat perempuan itu menarik nafas. Begitu seterusnya. Api menyala saat mengeluarkan nafas, padam saat nafas ditarik dalam-dalam. 2 anak itu berpandangan, diam-diam membuka pintu, kembali ke kamar ayahnya, memberitahu kejadian aneh itu. Sungguh? Ya, kami berdua melihatnya. Mari kita buktikan. Mereka mengintip dari celah pintu. Nyala api yang keluar dari mulut terlihat berkali-kali. Benar kan ya? Lelaki itu mengangguk. Ia memerintahkan anaknya tetap tidur di kamar pavilion itu. Disuruh pura-pura tidak tahu kejadian itu. Tapi pintunya jangan dikunci ya. Bisik sang ayah. 2 anak itu mengangguk. Anak sulung itu mengetuk kamar lain, memberitahu adik-adiknya yang lain. Mula-mula mereka tidak percaya, tetapi setelah mengintip celah pintu, semua menjadi percaya. Mereka heran, mengapa mulut saudara perempuan mereka bisa mengeluarkan api seperti itu. Di teras depan, dengan suara lirih, mereka memperdiamkan itu. Apakah ini kutukan? Saya kurang tahu. Menurut saya, kita perlu selidiki dulu apa sih yang selalu dilakukan oleh saudara kita. Jangan-jangan dia sering menyakiti hati para tetangga, lalu ramai-ramai tetangga mendoakan yang jelek-jelek. Nah, kemudian adik kita mengalami nasib yang jelek, mulutnya mengandung api. Tapi kita tidak punya waktu untuk melakukan penyelidikan. Ada sedikit waktu yang kita miliki. Kapan? Saat kita melangsungkan upacara nyebu kan banyak tetangga datang. Coba kita amati bagaimana sikap dan reaksi tetangga terhadap kehadiran adik kita. Dan sebelum upacara, ditambah setelahnya kita menyebar, menyerap informasi, dan memancing-mancing tetangga. Apa ada yang tahu kenapa adik kita bernasib buruk seperti itu? Atau sekalian malam ini kita ramai-ramai jajan bakmi di sudut kampung. Kan banyak orang di sana. Sambil menunggu bakmi pesanan masak, kita menguping dan ikut larut dalam obrolan. Kalau masih belum cukup, malam ini kita mulai ke Gading, ngobrol dengan teman-teman yang bertugas merunja kampung. Mereka sepakat
anak-anak Mbah Kertodijoyo yang laki-laki nongkrong di tempat Nik Sarman penjual bakmi. Tetangga yang kebanyakan dulu teman sepermainan mereka dengan ramah mengajak ngobrol. Wah, Mas Agus ini berubah betul. Dulu kan kurus kering, sekarang gemuk betul. Makan apa saja tuh Mas tiap hari? 521. Jawab Agus yang kemudian tertawa bersama tetangga. Kenyang makan bakmi, rombongan bergerak ke gardu. Sudah banyak yang datang. Suasana menjadi riuh ketika mereka memancing canda. Masih ada wedang jane separuh ceret dan 2 piring gorengan. Ngobrol sampai pukul 3. Dalam perjalanan pulang mereka merasa kecewa. Tidak ada satupun tetangga yang tahu kalau saudara perempuan mereka mengeluarkan api saat tidur. Jadi sama sekali tidak ada yang tahu apa penyebabnya. Demikian juga hari-hari berikutnya saat upacara dilakukan dan setelah itu. Jadi keadaan adik kita itu masih menjadi rahasia keluarga kita. Kalau begitu, jangan sampai bocor. Setelah anak-anak Mbah Kertodijoyo pergi pulang ke rumah masing-masing, rahasia itu bocor juga ke tengah kampung. Anak-anak menjadi penyebar berita itu. Dengan polos, anak yang pernah tidur di kamar tantenya sebelum pulang ke rumahnya sempat bercerita kepada seorang teman di kampung itu. Dari anak-anak kampung, berita ini menyebar ke telinga orang dewasa. Para tetangga yang tidak mempercayai berita itu suatu malam mengintip. Dengan mengendap-endap, mereka berusaha untuk melihat sendiri. Ada yang mengintip lewat lubang kunci, lewat korden yang tidak terlalu rapat ditutup, dan ada yang mengintip lewat atas, lewat ventilasi. Kamar itu gelap karena lampu dipadamkan. Ini memudahkan pengamatan mereka. Betul, mereka melihat nyala api dari pembaringan perempuan itu. Jadi, cerita anak-anak itu betul. Berita pun menyebar cepat, lengkap dengan komentar macam-macam. Mungkin dia mewarisi kesaktian Mbah Kertodijoyo. Tapi mungkin pula ini pertanda kutukan. Kutukan? Ya, Yusinten kan dikenal nyakit kalau omong. Banyak orang tersinggung dan telinganya merah kalau mendengar omongan dia. Karena sudah keterlaluan, maka ia dibutuhkan menjadi perempuan menyebut api seperti ini. Anehnya, perempuan itu tidak tahu kalau setiap malam mulutnya mengeluarkan api saat tidur. Ia heran, kenapa tidak ada lagi keponakan atau keturunan yang mau tidur di kamarnya. Perempuan itu juga heran, mengapa tatapan mata semua tetangga yang memancarkan sinar curiga dan tanda tanya. Ketika kampung itu heboh dilanda desas-desus mengandaskan hantu cekik, diam-diam penduduk sekitar menduga perempuan itu pelakunya. Kabar hantu itu dikejar-kejar, suka menghilang di kebun belakang rumah besar itu. Pasti dia ingin meningkatkan ilmunya. Pasti, sebelum korban bertambah banyak, kita harus cepat bertindak. Tapi, kita harus cari kesempatan. Kapan dia lengah, kita sergap. Malam itu, Yusinten ingin membeli bakmi di pasar. Ia berjalan sendirian, lewat lorong kampung, lewat dekat tembok makam. Ia heran, seperti mendengar suara-suara aneh dari dalam makam. Ia berhenti, melonggok, melihat apa yang terjadi di dalam makam. Tiba-tiba, orang-orang bermunculan, meringkus dia, duduk. Hantu jadi mau tertangkap. Habisinya, ayo tusuk pakai bambu kuning runcing agar kesaktiannya hilang. Teriakan dan tusukan membuat Yusinten mengelepas jenak. Lalu malam terasa bertambah kelam, sangat kelam.